Saya akan mulai dulu dari yang sering pertanyaan warawiri di media sosial ya, gitu ya. Karena kan mohon maaf suka dijadikan bahan perdebatan yang kadang-kadang dasarnya tidak valid, hanya dasar suka tidak suka gitu, itu nggak ilmiah. Pertama begini, IKN itu sangat penting, ya. Itu harga diri sebuah bangsa. Masa ada bangsa tidak punya ibu kota negara kan? Pasti punya. Problemnya adalah ada ibu kota negara yang tidak disengaja oleh peristiwa sejarah, ada ibu kota negara yang disengaja didesain dari nol, kira-kira gitu. Nah sampai hari ini kita ini masuk golongan negara yang punya ibu kotanya tidak disengaja karena peristiwa sejarah. Tuh. Makanya karena tidak disengaja, tidak didesain, disiapkan proper untuk menjadi sebuah ibu kota dengan segala instrumennya. Ya, itulah Jakarta kita hari ini. Kalau kita lihat sejarah Jakarta, dulu namanya tuh Sunda Kelapa, ya, bagian dari Sunda Empire dulu, ya, Kerajaan Pajajaran, ya. Ini saya belajar sejarah dulu. Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Pakuan, itu ibu kotanya di Bogor, pelabuhannya di Sunda Kelapa, oke, banyak pohon kelapanya. Jadi Sudirman Tamrin yang menjulang ya dulunya kebun, kira-kira gitu. Jadi kalau dibilang oh pindah ke hutan, ya semua peradaban juga dulunya hutan, dulunya kebun, dulunya belantara, nggak ada yang langsung menjulang-julangnya. Nah setelah Sunda Kelapa, kemudian itu direbut oleh Demak menjadi Jayakarta. Nah perebutan Sunda Kelapa yang dulu di kongsian kerajaan Sunda dan Portugis itu direbut oleh Demak Cirebon, jadilah Jayakarta. Itulah jadi hari lahir kota Jakarta. Oke. Kemudian datang lagi Belanda, merubah lagi, udah namanya Sunda Kelapa, Jayakarta jadi Batavia. Kemudian Batavia jadi Betawi kan. Nah Batavia ini sebenarnya suku Eropa ya di Belanda. Jadi Batavia itu, Betawi itu sebenarnya ujungnya nama di sana. Kemudian akhirnya menjadi Jakarta. Oke. Nah, waktu pemerintahan kolonial Belanda itu sudah memutuskan pemerintah kolonial Belanda pun butuh IKN. Oke. Maka tahun 20-an disiapkan rencana IKN. Jadi IKN itu udah dari zaman kolonialnya juga. Di mana? Di Bandung. Jadi Bandung tuh IKN. Tapi kan takdir sejarahnya, alhamdulillah tidak ya, karena kita merdeka. IKN. Jadi kalau tidak ada perubahan dulu, IKN-nya Hindia Timur ini adalah kota Bandung. Keburu dipindahin militer ke Bandung Cimahi gitu kan. Saya ngedongeng dulu lah ya, biar paham bahwa dulu ada IKN, poin saya gitu. Dipindahin Kementerian Perhubungan, makanya kantor KAI pusatnya di Bandung. Dipindahin SDM, makanya ada gedung geologi, museum geologi gitu kan. Dideklarasikanlah Bandung IKN tahun 42. Keburu Jepang datang, bubarlah rencana IKN gitu ya. Nah singkat cerita, karena Jepang datang, kita proklamasi 17 Agustus kan gitu ya, Jakarta menjadi pusat, nggak sengaja karena proklamasinya di Jakarta. Tahun 50-an Undang-Undang DKI Ibu Kota lahir, meminta ke Jawa Barat, karena dulu Jakarta itu bagian dari Jawa Barat, maaf ya, diminta sebuah kotanya namanya Jakarta untuk jadi daerah khusus ibu kota. Kita orang Jawa Barat kan orangnya baik-baik kayak saya, jadi merelakan salah satu kotanya menjadi DKI. Jadilah DKI yang kita kenal hari ini gitu. Nah, IKN versi Indonesia bukan oleh Pak Jokowi. Dari awal sudah oleh Bung Karno. Tuh. IKN-nya Bung Karno adalah di Palangkaraya. Jadi kalau ada yang bilang ini mengkelirikan di netizen ya, oh ini keinginan Pak Jokowi, enggak. IKN itu dari zaman Bung Karno sudah dikaji, pilihannya Palangkaraya kan, karena situasi belum memungkinkan nggak jadi. Zaman Pak Harto dirubah lagi, IKN-nya ada zaman Pak Harto, jangan lupa loh, IKN-nya di Jonggol, ya. Ramelah calo-calo tanah rame di Jonggol, nggak jadi, wah sekarang jadi rugi besar. Paham ya? Ini menjawab IKN ini keinginan
Pak Jokowi, bukan. IKN ini keinginan bangsa negara dari zaman Soekarno, dari zaman Soeharto. Nah, kebetulan di zaman Pak Jokowi lah momentumnya ada, kira-kira begitu ya. Dipilihlah yang di tengah-tengah yang namanya Penajam Pasir Utara. Kenapa nggak di Palangkaraya? Palangkaraya itu di tengah, ini butuh agak ke laut dikit, ya di tengah tapi ada lautnya. Makanya dipilihnya PPU itu yang dekat Balikpapan. Ya, jadi ini menjawab bahwa IKN ini sudah ada dari dulu, dari zaman kolonial, dari zaman Orde Lama, dari zaman Orde Baru, hanya tereksekusi di zaman Pak Jokowi. Itu satu. Berikutnya, nah, kalau IKN ini pindah, sebenarnya membantu Jakarta. Apa problem Jakarta hari ini? Kemacetan, polusi, betul? Ketimpangan dan lain sebagainya. Poinnya bukan kita meninggalkan masalah dengan katanya pindah ke IKN sama dengan meninggal masalah kok ditinggal bukan diselesaikan gitu kan? Apapun yang mengurangi beban Jakarta itu solusi. Dengan pindah ke IKN memang tidak menyelesaikan 100%, tapi sudah ibarat ya kalau kita nahan beban nih pakai tas ransel gitu kan. Ini kilogram berat beban kita udah berkurang dengan konsep IKN. Walaupun beban beratnya masih ada. Apa solusinya supaya tidak polusi, tidak macet? Kalau saya ya, ngusulin work from home itu dipermanenkan untuk industri-industri tertentu. Jangan pas COVID kita bisa work from anywhere, from home. Pasca COVID balik lagi ya, 9 to 5 di corporate. Menurut saya nggak begitu. Mohon maaf ya, waktu saya gubernur, provinsi yang pertama membolehkan work from anywhere ke PNS secara resmi, legal, itu Jawa Barat. Konsepnya 4-1, 4 kerja, 1 di anywhere, 3-2, 3 kerja, 2 di anywhere gitu ya, dan seterusnya. Jadi kitanya harus berubah. Nah jadi beban Jakarta akan berkurang. Ya. Bayangkan kalau sudah pindah, itu gedung-gedung kementerian apa? Kan? Jadi sebuah gagasan besar Jakartanya. Bisa aja dibongkar jadiin RTH. Wah, itu RTH termahal tuh. Bisa, karena ada 1.600 triliun aset pemerintah pusat di Jakarta yang bisa dimanfaatkan secara teknis 300 triliunan. Mayoritas di Monas, bayangkan di Monas tiba-tiba jadi pedestrianisasi gitu ya. Gedung-gedung kementerian tiba-tiba ada yang jadi RTH, jadi museum, ada jadi tuh kurangin beban banyak sekali. Nah, jadi Jakarta poin saya akan mendapat banyak benefit dengan pengurangan beban pindahnya IKN dan juga pasca aset-aset itu nanti dikonversi jadi kemaslahatan. Berikutnya, IKN ini pusat pemerintahan atau kota? Kalau pusat pemerintahan itu cuma kumpulan kantor-kantor pemerintah, oke? Itu namanya Putrajaya di Malaysia gitu. IKN ini harus jadi kota, pusat pemerintahannya ada, orang-orang non-PNS-nya mendominasi, itu namanya Washington DC. The best capital in the world yang didesain dari nol adalah Washington DC. Sisanya rada-rada gagal, kegedean, kekurangan orang. Di Australia itu Canberra, orangnya dikit, pada maghrib rada sepi. Gitu. Saya bilang nggak boleh kita IKN kayak begitu. IKN kita harus tetap ramai. Oleh karena itu IKN didesain menjadi kota. Syarat menjadi kota fungsinya campuran. Ini bukan kumpulan kantor, kumpulan segala rupa. Ya sebenarnya kota kan segala rupa. Stadion nanti ada, mallnya apalagi, kesehatan, pendidikan. Saya kemarin ngusulin kayak Jaya Ancolnya, kayak Universal Studio, pokoknya hiburan apapun lah ya. Nah, berikutnya IKN harus ada batas yang memadai. Dan saya bilang jangan kegedean, maka IKN itu segede kota Bandung lahannya. Sebelumnya ngapain gede-gedean, cukupnya didesain untuk mungkin 2-3 juta penduduk saja. Nah, Pak, tapi kan IKN-nya menghabiskan hutan Kalimantan. Ini pertanyaan internasional kan? Saya juga dulu begitu nyangkanya. Ternyata tidak. Itu hutan kebun. Karena yang ditanam hanya eukaliptus yang tiap 6-7 tahun ditebang seluruh kawasannya. Kemudian kayunya diambil dijadiin kertas, jadiin tisu, jadiin produk-produk kertas kan. Tanam lagi dari nol, tumbuh lagi tiap 6 tahun, panen lagi. Jadi itu bukan hutan lindung, bukan hutan yang keragaman, itu monokultur. Monokultur tuh cuma
tanaman satu jenis gitu ya. Nah, oleh Pak Jokowi dan tim akan dihutankan dalam arti sebenarnya, yaitu tanamannya tidak satu. Eukaliptusnya boleh, tapi kan pohon trembesi, pohon yang bikin burung datang, bikin monyet datang itu lagi ditumbuh-tumbuhkan ya. Nah, jadi komitmen menghutankan kembali hutan komersial, hutan kebun produksi ini itu serius ya. 15 juta pohon aneh-aneh tropis akan ditanam di IKN. Jadi bayangkan kalau itu berhasil, 5-10 tahun lagi itu wajah hutannya itu nggak homogen lagi, udah kayak hutan tropis ya. Segala ada. Dan kita harapkan kalau ke sana nggak ada faunanya karena dia kebun monokultur. Suatu hari saya ingin lihat ada macam-macam. Jadi itu menjawab pertanyaan hutan apa yang dibabat enggak juga. Itu dulunya memang perkebunan eukaliptus, pohon untuk bikin tisu gitu ya. Nah itu dulu ya menjawab isu masalah ini. Nah kemudian berikutnya IKN ini harus kelas dunia. Ciri kelas dunia artinya harus terbaik dalam semua hal. Kita bagi 3, terbaik sebagai green city. Ya, definisi green itu bukan hanya pohonnya banyak ya. Green itu juga dalam sistem teknologinya. Jadi selain kawasannya hijau, lingkungan RT RW-nya hijau, si bangunannya juga hijau. Kaca-kacanya ada balkon buat nanam tanaman, atapnya rooftop ada kebun kan gitu ya. Digital. Dan kendaraannya wajib kendaraan listrik, kurang green apa coba. Jadi Anda tahun depan kalau mau ke IKN, kalau masih pakai mobil bensin, nanti diberhentikan di pintu tol, Anda harus geser antara naik taksi listrik, atau naik bis listrik, atau memang Anda dari awal sudah pakai mobil listrik, sehingga zero emission diharapkan terjadi di sana. Ya. Jadi yang pertama itu green ya, green dalam artian terlihat hijau dan juga as a system. Kan udah kelas dunia kalau begitu. Di mana di kita di dunia yang kecuali di Cina ya. Cina itu ada satu kotanya yang mobil listriknya tuh populasinya 80%. Jadi kalau di kotanya tuh nggak kedengeran. Ternyata mobil banyak tapi nggak ada suara karena mobil listrik. Itu satu. Satu green. Kedua yang kita jaga adalah smart digitalnya. Oke. Maka di sana ya, kantor-kantor itu nanti layoutnya nggak kayak kantor-kantor, lebih kayak Google-Googlean, bisa flexible space gitu ya. Jadi anak-anak PNS-nya, orang swastanya juga begitu. Wifi kerja, karena kita berubah kan kelas dunia. Ya. Nah yang ketiganya setelah green, smart ya, tentunya yang kita cari juga adalah faktor dari sisi inovasi arsitekturnya. Jadi arsitektur di sana harus yang terbaik, terkeren, nggak boleh kalah sama Dubai, nggak boleh kalah dengan negara-negara yang sekarang rata-rata di Timur Tengah. Jadi bahasanya itu ya, Europe is the past, America is the present, Asia is the future. Itu mantranya gitu Mbak. Jadi kalau mau wisata masa lalu kan kita ke Eropa, betul? Ke Venesia, ke Paris gitu, masa lalu. Kalau masa kini Amerika lah, New York apa. Masa depan tuh ya Dubai yang segala rupa. Nah tapi semua yang saya sebutkan itu tidak memiliki 3 hal. Nah IKN itu pingin 3 hal. Kita sebut Dubai ya, Dubai kan keren-keren tapi kan nggak hijau. Betul? Nah jadi inovatif. Nah semua itu dalam bungkus namanya livable. Jadi saya bilang ke Pak Jokowi, Pak, kita harus memastikan kota ini livable. Apa cirinya Pak Ridwan? Cirinya orang jalan kaki. Kalau ada kota kita desain dari nol tidak ada jalan kaki, kita gagal. Kenapa? Ciri kota yang baik orangnya jalan kaki. Naik mobil, naik sepeda, naik motor, naik bus itu kalau sudah tidak bisa jalan kaki. Selama masih bisa jalan kaki, itu kota terbaik dari sisi kemanusiaan. Jadi nanti ngukurnya gitu aja. Kalau nanti kamu 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun lagi kamu Gen Z, kamu ya Sultan ya, ke IKN, hijau bener kata Pak Ridwan, keren gitu kan. Canggih, pesan-pesan apa-apa. Ternyata orang banyak jalan kaki. Jangan sebaliknya. Udah nggak hijau, udah nggak smart gitu ya, udah nggak walkable, bangunannya B aja,
harga diri kita. Nah, itulah janji IKN kepada bangsa ini, menjadikan IKN sebagai kota terbaik dunia, ya, menyelesaikan janji sejarah yang dulu dijanjikan oleh Bung Karno, dijanjikan oleh Pak Harto, tidak selesai, dituntaskan di zaman Pak Jokowi. Dan jangan berharap IKN beres dalam 5 tahun. Washington DC itu butuh 50 sampai 100 tahun untuk to become the real city, ya. Jadi jangan berharap instan, itu poin saya. Tapi tahun depan, bulan Agustus, saat proklamasi kemerdekaan dirayakan di 2024, itu kantor pemerintahannya sudah semua. Polisi udah pindah, TNI udah pindah, kementerian udah pindah, semua udah pindah, ya. Makanya sekarang ngebut apartemen-apartemen agar PNS sebagai rombongan pertama bisa tinggal dengan nyaman. Terakhir dari saya tentang investasi. Mana kok nggak ada progresnya IKN? Hei, 40 triliun sudah berproses jadi barang hari ini, ya, oleh hampir puluhan groundbreaking. Rumah sakit aja yang lagi dibangun 4 coba. Hotel bintang 5 sudah, hotel bintang 4 sudah, super blok sudah, ya, sekolah JIS di sana jadi NIS, ya, Nusantara International School misalkan, sedang berproses, semua sedang berproses, ya. Jadi dalam hitungan setahun ke depan sudah banyak sekali, udah bisa layak ditinggali gitu. Nah, gelombang 2-nya barulah investor asing memulai groundbreakingnya, karena orang asing sederhana, ya lokal dulu buktikan, kira-kira gitu, ya. Jadi memang sudah ada investor-investor asing, tapi belum memulai groundbreakingnya. Maka urutannya adalah groundbreaking si 40-an proyek lokal. Dan saya senang melihatnya kemarin. Kebanyakan kan memang dari Jakarta, ya. Tapi dari developer Balikpapan juga ada 2 proyek kemarin groundbreaking pengusaha lokal. Artinya semua dapat benefit. Untuk memberi manfaat ekonomi, kata siapa? Pertumbuhan ekonomi PDRB Kalimantan Timur naik 3 kali lipat. Oke? Coba kalau tidak di Kalimantan, nggak mungkin Kaltim PDRB-nya naik 3 kali lipat, kan? Disuntikan IKN, menggeliat semua. Silakan datang ke Balikpapan, wah semua ramai juga rupa. Itu yang dimaksud pemerataan tuh itu. Jadi poinnya juga IKN kita bangun, kota-kota existing juga kita tingkatkan. Jadi jangan A atau B, ya, dalam memperbaiki pemerataan. Dua-duanya sama-sama penting. IKN penting, meningkatkan kapasitas kota yang existing juga penting. Saya kira itu. Jadi siapapun nanti presidennya, menurut saya, ya, harus paham sejarah ini, ya. Jangan semua dibalik kanankan atas nama politik. Bangsa ini harus belajar menghormati pencapaian pemimpin sebelumnya. Jangan, saya sebagai gubernur Jawa Barat, ya, selalu muji-muji gubernur sebelumnya, karena itu haknya. Ada pencapaian dia dalam penghargaan. Saya yang terima penghargaan di panggung, saya juga nggak nyaman karena saya nggak kerja 100%. Ini 90%-nya gubernur lama. Saya puji gubernur lamanya. Nah, kita harus belajar seperti itu, ya, bahwa bangsa ini harus melakukan keberlanjutan. Saya kira itu. Terima kasih Kang, tepuk tangan untuk Kang Emil.